وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah, kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditakdirnya hadir di majelis maulid, majelis ilmu. Mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah. Beliau Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa'lam anna az-zakata la tajibu illa fi malin makhsus wa huwa an-nisab min adh-dhahabi wal fiddah wa amwalit tijarah wal hububi wath thimar wal an'am. Ini pembahasan malam ini, pembukaannya berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi awal-awalnya kita terjemah saja. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kewajiban zakat itu hanya di beberapa bentuk harta saja, yaitu ketika seseorang memiliki emas atau perak yang mencapai nisab ukuran tertentu, atau kewajiban zakat itu ketika orang memiliki barang dagangan, juga ada ukurannya. Wal hububi wath thimar, juga ketika dia itu panen, punya sawah, punya kebun, dia panen padi misalnya, gandum. Wath thimar, juga buah, yaitu yang dimaksud kurma dan anggur yang setelahnya dikeringkan menjadi kismis itu ya. Untuk buah-buah yang lain tidak ada kewajiban zakat, hanya kurma dan anggur saja. Wal an'am, juga ketika seseorang memiliki hewan ternak. Kalau hewan peliharaan tidak ada, kucing misalnya, hanya hewan ternak saja. Berarti tidak semua harta itu wajib dizakati, hanya hal-hal yang diterangkan oleh syariat itu yang wajib kita zakati. Itu pun harus mencapai nisabnya, ukurannya. Kalau tidak sampai, walaupun punya kambing misalnya atau punya kebun, kalau tidak sampai ya berarti belum wajib zakat begitu. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsus. Dan ini zakat tidak dikeluarkan kecuali di waktu tertentu. Bukan zakat itu setiap hari dikeluarkan. Ya habis akhirnya hartanya. Atau setiap seminggu sekali misalnya, sebulan sekali. Enggak. Zakat ini dikeluarkan hanya ketika sudah dimiliki harta itu dalam jangka waktu 1 tahun. Ada di dalam kepemilikan kita setahun baru wajib zakat. Jadi sebenarnya agama ini tidak berat sebenarnya. Bukan kita zakatnya setiap bulan, bukan, tapi setahun sekali. Ini zakat setahun sekali ketika kita memiliki emas, perak atau barang dagangan, kerja, juga hewan-hewan ternak. Setahun sekali zakatnya. Kalau kebun atau sawah, maka zakatnya setiap panen jika memenuhi syarat. Kadarnya pas, maka dizakati. Lek titik panen ya tidak wajib zakat juga. Wal wajibu qadrun makhsus, yang dikeluarkan juga ukurannya sudah diatur sama syariat. Jadi antum ini mengikuti syariatnya Allah, ajarannya Nabi itu tidak ngawur. Oh, punya emas misalnya sekian ukurannya, sudah dimiliki dalam waktu setahun, berarti wajib zakat. Berapa zakatnya? Separuh nih. Ya insyaallah diinfus orangnya. Separuh emas dizakatkan. Atau dia punya hewan 40, disuruh zakat 20 hewan dikeluarkan untuk zakat. Tidak seperti itu. Tapi ukuran zakatnya itu kecil, sangat kecil. Kalau urusan emas dan perak,
atau jual beli ukurannya itu 1/20-nya zakatnya itu. Ya, 1/20-nya. Berarti kalau dia misalnya memiliki 20 miskol itu ukuran luar ya, bukan di sini, daripada emas, dan sudah dimiliki dalam waktu 1 tahun, ya, maka kewajiban zakatnya itu berarti 20 dibagi 4, masih dibagi lagi. Berarti dari 20 miskol itu beratnya, itu zakatnya cuma 0,5. Tidak sampai 1. Sedikit, tidak banyak. Ya, tidak karena agama ini tidak ada agama Islam memberatkan itu. Juga 1/10 daripada hasil panen itu kalau airnya tidak bayar. Ya, airnya ono sumber teko dhewe. Tapi kalau airnya bayar ya lebih sedikit lagi zakatnya, karena sudah mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Nah, adapun hewan ternak, amman na'am, adapun hewan ternak, maka yang wajib dizakati hanya 3. Yang pertama al-ibil, onta. Insyaallah dek ini tidak ada ternak onta ya. Taman safari ada. Wal baqar wal ghanam, sapi dan kambing. Ini saja yang wajib dizakat. Punya kuda tidak ada kewajiban zakat. Atau hewan yang lain. Hanya 3 ini, onta, sapi dan kambing yang wajib dizakati. Itu pun harus dimiliki selama 1 tahun. Jumlahnya juga mulai banyak. Lek duwe siji loro ya tapi dijupuk zakate ya ora tega kan itu ya. Tidak ada kewajiban zakat. Nah, ini kalau mau kita bahas panjang lebar. Tafsilnya, perinciannya di kitab-kitab fikih, bukan di sini. Maka bagi orang-orang yang punya harta, hendaknya dia bertanya, belajar kepada orang ahli ilmu tentang zakatnya. Datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke habib. Bib, saya ini ternak kambing. Bib, saya ini ternak sapi. Bib, saya ini ternak ayam. Ayam tidak wajib zakat. Ya. Bib, saya kerja ini, atau saya itu punya kebun ini, kurma misalnya. Saya punya sawah, panen beras, bagaimana zakatnya? Tanya, datang. Ojo takok wis engko akhirnya wajib zakat engko. Nah, ini bahaya ini ya. Bisa hancur nanti. Ditanya, datang belajar ilmu zakat. Ya, kemudian nanti kalau sudah tahu siapa yang berhak menerima zakat saya, itu harus ditanyakan semua. Kita lanjutkan ya. Walil muzaki, dan bagi orang yang membayarkan zakat, mengeluarkan zakat. Fi ikhrajiz zakati thawabun azimun wa ajrun karim. Dia akan mendapatkan pahala yang agung dan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu fihi manafi'. Dia membayarkan zakat ini, dia akan mendapatkan manfaat-manfaat, faedah-faedah, baik berkaitan dengan agama dia atau dengan dunianya. Di urusan dunia, urusan agama, dia dapat manfaat kalau membayarkan zakat. Wa fil mali, di dalam harta yang dimiliki manusia itu balaya, ada balak, fitan, ada fitnah-fitnah, wa afat, dan ada kerusakan-kerusakan. Ini bisa selamat daripada itu semua, musibah, fitnah, hartanya selamat. Ya, khusus bagi orang-orang yang membayarkan zakat. Bersabda Nabi SAW, idza addaita zakata malik, jika engkau membayarkan zakat hartamu, thayyibatan biha nafsuk, dalam keadaan bayar zakatnya itu dengan hati yang senang, bukan terpaksa. Ya, ngetokno zakat tapi merengut. Ya, dalam hati saking iki dikongkon yo ndak tak tokno misalnya. Bukan seperti itu hatinya, tapi dia menyerahkan zakat dengan hati yang senang.
faqad azhabta anka syarrahu. Maka kalau sudah bayar zakat, keburukan harta akan hilang, dijauhkan. Akan dijauhkan. Wa kadzalika, dan begitu juga la ya'rudu lil malil muzakka syai'un minal matalif wal mahalik. Ada jaminan orang-orang yang membayarkan zakat maka hartanya akan selamat daripada kehancuran. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakah. Tidak akan hancur harta seseorang, baik ada di tengah laut, ada di daratan, kecuali penyebab hancurnya itu karena dia tidak mau bayar zakat. Berarti bisa kita pahami, kalau dia membayarkan zakat, dimanapun ada itu harta akan selamat. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga pernah bersabda, hasinu amwalakum bizzakah. Jagalah, bentengi harta kalian daripada kehancuran, daripada kerusakan, ya, bizzakah, dengan cara membayarkan zakat. Wadawu mardhakum bis-shadaqah. Ngobati orang sakit dengan cara berbanyak sedekah. Jok tuku obat tok ae nang apotek. Tapi dengan sedekah. Ya, kita lihat orang-orang dulu, kalau ada yang sakit di rumahnya, pagi-pagi itu sudah mengeluarkan beras buat tetangganya, mengeluarkan gula, dengan niat apa? Supaya yang sakit dikasih kesembuhan, berkatnya sedekah. Itu amalan bukan asal-asalan, bukan, ada hadisnya. Nabi mengatakan dawu mardhakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bahkan sebagian ulama, ya, kalau mau sedekah itu barang yang mau disedekahkan itu ditaruh di atasnya yang sakit. Ya, dia sambil berkata, ya Allah, saya niat sedekah ini untuk kesembuhan siapa itu yang tidur itu, ya, fulan ini yang lagi terbaring ini sakit. Karena saya mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berkata, dawu mardhakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini orang yang terbaring ini sembuh. Wis kayak wong. Insyaallah sembuh, ya. Tapi sedekahnya sing kena, ya. Ojo beras elek dikekno wong, tambah loro akhirnya. Kok dedek dikekno wong, ya. Pitik teh. Beras yang layak begitu, ya, jangan asal-asalan kalau sedekah. Ada satu kisah. Ada satu orang ini punya pekerjaan. Pekerjaannya itu kalau sekarang itu seperti import ekspor gitu, ya. Jadi dia mengekspor barangnya dia ke luar negeri. Gak tahu dagang apa dia ini. Dan yang mengirim barang itu banyak, bukan dia saja. Banyak pedagang-pedagang itu, ya. Cuman orang ini adalah orang yang soleh. Setiap tahun dia membayarkan zakat perdagangannya. Dihitung, tanya ulama, ini sudah betul apa? Oh betul, zakatnya kamu sekarang sekian ratus juta. Zakatnya ratusan juta karena orang kaya memang. Ya, perdagangannya sampai luar negeri. Zakat. Tiap tahun zakat, tak pernah telat. Dan menyerahkan zakat itu dengan hati gembira. Kok subhanallah, ya, ada berita. Kalau sekarang Mbok TV One, ya, ada berita bahwa terjadi ombak besar. Terjadi ombak besar yang menyebabkan kapal-kapal yang bawa barang itu tenggelam. Ya, masih belum tahu korbannya berapa, kerugiannya berapa. Alhasil kabarnya ini sudah di mana-mana. Akhirnya satu orang ini kepingin ngabari. Ini orang soleh, ya. Dicari. Mana orang itu, ya? Katanya di masjid. Dia lagi ke masjid. Akhirnya masuk ke masjid, ketemu orang ini lagi baru selesai sholat. Dikabari, Pak, ndak ngelihat berita?
Enggak ngeliat berita, enggak dengar berita, enggak. Bukan enggak punya TV ya, ada. Kenapa? Terjadi tsunami bobo ya. Ombak besar begini. Itu kapal-kapal yang berangkat tanggal sekian itu tenggelam semua. Dia mikir, kapal saya berangkat ya tanggal itu, betul sama. Dan yang berangkat beberapa kapal. Ayo cepat kita ke kantor, kita tanya bagaimana itu barang-barangnya, isinya mahal ini. Katanya dia enggak. Tuh, kenapa? Saya ini yakin dengan sabdanya Nabi SAW yang mengatakan mahalaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabzis zakah. Tidak akan hancur harta seseorang di laut maupun di darat kecuali karena dia tidak mau bayar zakat. Saya setiap tahun bayar zakat, berarti harta dagangan saya tidak mungkin hancur. Itu Rasulullah yang ngomong. Saya percaya dengan Rasulullah. Lu ini tidak ada yang selamat ini. Iya wes, minggir wes, anak tidak ngurus sudah. Kabeh tenggelam, kabeh apa tidak urusan. Tapi saya percaya sama Rasulullah, tidak percaya sama berita. Wahnya benar, setelah beberapa hari ternyata ada satu kapal yang selamat. Dari sekian kapal itu yang tenggelam ada satu kapal. Ternyata barang-barangnya orang ini ada di situ selamat semuanya. Karena dia selalu membayarkan zakat setiap tahunnya. Maka harta yang selalu dizakati itu akan dibentengi dan dijaga oleh Allah Subhanahu, karena harta yang dizakati itu harta yang baik, harta yang berkah. Sebaliknya, harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang dha'i'. Dha'i' itu tidak direken sama Allah. KP tenggelam, KP terbakar, KP hilang, KP dicolong maling, terserah. Tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena harta yang tidak dizakati itu adalah harta yang buruk, tidak ada berkah di dalamnya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqathu. Tidaklah ukuran zakat yang seharusnya dibayarkan tapi tidak dibayarkan sama orangnya, sehingga zakat tadi itu campur sama hartanya orang yang pemiliknya. Ono ukuran zakat ini seharusnya antum kasih sama fuqara, masakin, orang-orang miskin. Tidak dikeluarkan sehingga zakat ini bercampur dengan hartanya dia. Tidaklah bercampur harta zakat dengan harta seseorang kecuali akan apa? Dihapus. Dihapus maksudnya apa? Dihilangkan keberkahannya. Harta zakat tadi itu menghilangkan keberkahan daripada harta pemiliknya. Nauzubillah min. Oleh karena itu penting. Kalau kita tidak punya dagangan besar atau tidak punya harta, ya orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang paling dekat, yang mereka ya termasuk orang-orang kaya diingatkan. Diingatkan karena kebaikannya akan kembali kepada mereka sendiri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang barakah, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.